Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Dalam mimpiku, Zhu Hengyu mengalami banyak hal. Dalam mimpinya, dia tidak dipanggil Zhu Hengyu, tetapi Chu Xingyun. Dalam mimpinya, ia bahkan melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dan kembali ke zaman kuno. Dan mendirikan balap iblis dengan satu tangan. Menjadi leluhur dari Demon Rache. Setelah itu, Chu Xingyun melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dan berhasil kembali. Dan, sampai ke medan perang senior Taiko. Ketika memasuki medan perang senior Taiko, Chu Xingyun menghadapi musuh yang kuat di Tianyi. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar, Chu Xingyun bukan lawan sama sekali. Dipaksa untuk frustrasi, ia harus datang dengan cicada cangkang emas, mengendalikan jam kuno hitam, dan menabrak area inti dari medan perang kuno tingkat tinggi, medan perang yang runtuh. Kemudian, memori Chu Xingyun benar-benar menghilang, dan menggantinya dengan memori Zhu Hengyu. Waktu di mana Zhu Hengyu memiliki ingatan sebenarnya tidak lama, yang hanya beberapa dekade terakhir. Semua kenangan masih segar, tidak ada yang bisa dikatakan. Bertahap, Zhu Hengyu sudah mengerti. Zhu Hengyu sebenarnya adalah Chu Xingyun. Chu Xingyun sebenarnya adalah Zhu Hengyu. Zhu Hengyu tidak kehilangan ingatannya selalu ada. Namun, Chu Xingyun yang asli terlalu pintar. Kecerdasannya telah dikembangkan hingga batasnya, dan pengetahuan dalam benaknya terlalu rumit. Chu Xingyun telah menyadari cara alkimia dengan ekstrim. Meskipun masih jauh dari ranah Yi dan tidak jauh di belakang. Cara penyulingan, dipelajari oleh Chu Xingyun, tidak terlalu menyeluruh. Penguasaan cara kilang tidak seburuk yang dibayangkan. Hampir semua arah yang dia pelajari telah mencapai titik ekstrim. Apa yang hilang oleh Chu Xingyun adalah 3.000 cara pemurnian, ia hanya memiliki beberapa ratus saja. Bukan karena penelitiannya tidak cukup menyeluruh dan cukup teliti, tetapi karena keterbatasan sumber daya, dia tidak memiliki akses ke lebih banyak jenis pemurnian. 3.000 jalan. Ada juga 3.000 cara pemurnian. Tapi Zhu Hengyu hanya memiliki 365 jenis. Namun, apa yang telah dikuasai Chu Xingyun pada dasarnya adalah jenis 365 yang paling praktis dan umum digunakan, yang cukup untuk Zhu Hengyu. Setelah semua, Chu Xingyun tidak bisa membuktikannya dengan penyuling. Daging Zhu Hengyu adalah tubuh seorang pemuda biasa dari klan Moyang. Kebijaksanaannya tidak rendah, tetapi jelas tidak tinggi. Saya tidak bisa memuat terlalu banyak memori sama sekali. Sebagian besar kenangan Zhu Hengyu disimpan di jam kuno Xuanze, dan kenangan ini belum hilang. Seiring pangkat tubuh Zhu Hengyu berangsur-angsur membaik, ingatan ini secara bertahap akan ditanamkan ke dalam lautan pengetahuan Zhu Hengyu. Sebagai tambahan, perlu disebutkan bahwa, setiap orang sebenarnya memiliki dua kesadaran, satu adalah alam bawah sadar dan yang lainnya adalah kesadaran. Kesadaran Zhu Hengyu adalah kesadaran Zhu Hengyu sendiri. Pikiran bawah sadar Zhu Hengyu berada di jam kuno Xuanze. Ketika Chu Xingyun mengendarai jam kuno Xuanze dan memasuki medan perang yang runtuh, ada tabrakan hebat antara bel kuno Xuanze dan tanah medan perang yang runtuh. Kebetulan, tubuh perang sempurna Chu Xingyun bergabung dengan roh jam dari bel kuno Xuanze menjadi satu. Alam bawah sadar Chu Xingyun tetap berada dalam jam kuno Xuanze, terus-menerus menyempurnakan jam kuno Xuanze, berusaha untuk mengubah jam kuno Xuanze menjadi tubuh Dharma sendiri. Hanya ketika Zhu Hengyu menghadapi bahaya akan pikiran bawah sadar Zhu Hengyu mendesak jam kuno Xuanze untuk menyelamatkan Zhu Hengyu. Dalam kondisi normal, pikiran bawah sadar Zhu Hengyu terus-menerus memperbaiki jam kuno hitam, mencoba untuk memperbaikinya menjadi tubuh Dharma sendiri. Dari sekarang ke sekarang, pemurnian masih berlanjut. Dan hanya selesai sedikit lebih dari 30%. Pada saat ini bukan waktunya untuk menyingkat jam kuno. Tapi tidak mungkin. Zhu Hengyu berada dalam situasi putus asa ketika ia bermain melawan 3 Raja Iblis-Iblis Emas. Setelah 3 Dewa Elang Emas diizinkan untuk keluar, mereka semua harus mati. Pada saat itu, Zhu Hengyu berada dalam situasi yang sangat buruk. Dengan paksa menginduksi kekuatan ekor guntur naga yang patah di jam kuno hitam, di mana Zhu Hengyu sekarang dapat menanggung. Saat membunuh 3 Raja Iblis Elang Emas, tubuh fisik Zhu Hengyu sendiri juga diambang kehancuran. Tubuh fisik rusak dan dapat diperbaiki, tetapi begitu jiwa Zhu Hengyu rusak, itu benar-benar berakhir. Dan guntur ini, tetapi justru yang paling menyedihkan, jiwa yang paling terluka. Tanpa pilihan, bawah sadar Zhu Hengyu hanya bisa menyingkat jam kuno Xuanze dan badan hukum di muka, melindungi jiwa Zhu Hengyu. Lewat sini, tubuh fisik Zhu Hengyu tidak hanya menderita kerusakan luar biasa, tetapi jiwanya hilang. Terlihat dari permukaan saja, secara alami dalam keadaan koma yang dalam. Pertempuran ini sangat berbahaya. Hanya sedikit, Zhu Hengyu dan Kaisar Iblis Raja Wali Emas mati bersama.
Untungnya, pada titik akhir, pikiran bawah sadar Zhu Hengyu, mengendalikan jam kuno hitam, memadatkan tubuh Zongfa kuno dan melindungi jiwa Zhu Hengyu. Tubuh fisik Zhu Hengyu, meskipun rusak parah, tidak fatal. Di dalam tubuh Zhu Hengyu, dia memiliki kekuatan api penyucian. Tubuh perang dengan kekuatan api penyucian tidak mudah dihancurkan. Di dalam jarum jam kuno. Dalam tidurnya, pikiran Zhu Hengyu mendapatkan kembali ingatan masa lalu. Awalnya, di bawah mimpi, Zhu Hengyu harus bangun. Tapi tidak mungkin. Ketika Zhu Hengyu secara paksa mengandalkan kekuatan ekor-ekor guntur naga, jiwanya tak terhindarkan dan menderita kerusakan luar biasa. Dia tidak bisa pulih tanpa masa kultivasi. Zhu Hengyu dalam tidurnya, setelah memulihkan semua ingatannya, tidak bangun di sana, tetapi memasuki tidur yang lebih dalam. Dalam tidur ini, saya tidur selama 100 tahun. Saat Zhu Hengyu jatuh koma, kerajaan Hengyu tiba-tiba menjadi tanpa kepala. Pertama-tama, ada 64 kapal perang emas hitam di sisi kepulauan Tianying, di bawah kendali Zhu Hengyu, mereka memenangkan waktu yang berharga. Seperti yang diharapkan, mencekik semua prajurit angkatan laut di kepulauan Aquala. Selanjutnya, kapal perang emas hitam memasuki keadaan sembunyi-sembunyi, tanpa sadar dan tanpa sadar, meninggalkan perairan kepulauan Aquala. 100 penembak serigala ajaib juga menaiki kapal perang platinum dan tidak tahu harus kemana. Sejauh ini, armada laut utara dari balap iblis benar-benar hancur. Semua galangan kapal hancur. Semua tentara cadangan angkatan laut musnah. Dalam setidaknya 100 tahun, klan iblis tidak dapat menyerang klan iblis. Di waktu berikut, 3.000 pasukan kerajaan Hengyu menyerang dari semua sisi, terus memulihkan tanah yang hilang, dan benar-benar menduduki semua pulau di wilayah laut utara dari klan iblis. Meskipun Demon Rache membenci giginya, ia tidak punya pilihan. Mereka tidak bisa mengerahkan kekuatan yang cukup untuk menghadapi armada Hengyu. Bahkan, klan iblis tidak berani membuat marah armada Hengyu terlalu banyak. Saya takut bahwa berdasarkan hak mereka untuk menguasai laut, mereka akan menyerang kota-kota pesisir suku iblis. Meskipun di kota-kota pesisir utama, klan iblis telah mengerahkan tentara berat dan sejumlah besar tuan untuk duduk di kota untuk melindungi keselamatan kota. Tapi jangan lupa, di dalam kerajaan Hengyu, ada juga Supermaster. Setelah kerajaan Hengyu benar-benar marah, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Pada saat yang sama bahwa kerajaan Hengyu menaklukkan timur dan selatan dan perang utara, domba iblis akhirnya memulihkan beberapa kekuatan. Semua orang setan domba tahu bahwa mereka harus senang. Jangan lihat klan iblis sekarang, sepertinya ditekan. Namun ras iblis adalah ras iblis. Bukan itu yang bisa domba iblis lawan. Dengan kekuatan hanya satu keluarga, domba iblis dapat menghasilkan lebih dari 300 raja iblis dan lebih dari 3.000 raja iblis masters iblis. Namun, ada lebih dari 3.000 klan iblis seperti klan iblis. Berbagai sumber daya dari klan iblis adalah 10 juta kali lebih kaya daripada klan iblis. Sangat tidak mungkin bagi klan domba iblis untuk bertarung melawan klan iblis sendirian. Bahkan jika seluruh iblis dipersatukan bersama, mereka mungkin bukan lawan dari yang lain, belum lagi, hanya mengandalkan kekuatan iblis. Klan iblis adalah yang paling lemah di antara klan iblis. Awalnya, mereka bisa meminta bantuan Zhu Hengyu kepada Zhu Hengyu. Tapi begitu Zhu Hengyu jatuh koma, dia tidak bisa dihubungi sama sekali, dan Zhu Hengyu masih hidup atau mati, dan mereka memiliki tanda tanya di hati mereka. Kedua, mereka telah membuat garis dengan Zhu Hengyu. Dari mana gencatan senjata 3.000 tahun ini berasal? Bukankah mereka mendapatkannya setelah mereka membersihkan garis dengan Zhu Hengyu? Mereka meminta bantuan Zhu Hengyu tanpa wajah. Karena tidak ada yang bisa membantu mereka, mereka hanya bisa menyelamatkan diri. Segera, klan Moyang mengadakan pemilihan nasional dan memilih 30.000 jenderal iblis. Kemudian, dari 30.000 jenderal sihir, terpilih 3.000 sihir yang ganteng. Setelah sedikit kompetisi, 300 raja iblis dipilih dari 3.000 tuan iblis. Dihadapkan dengan tindakan klan domba iblis, kerajaan Hengyu dan 3.000 pasukan kerajaan Hengyu semua menyaksikan dengan mata dingin. Saya tidak mendukung atau menghentikan. Tapi, meskipun Zhu Hengyu telah memasuki keadaan koma yang dalam dan tidak dapat memimpin kerajaan Hengyu, 3.000 komandan tentara masih hidup. Satu persatu sangat pelembab, sehat dan cemburu. Suku domba iblis ingin memilih jenderal iblis, lalu memilihnya, itu tidak ada hubungannya dengan semua orang. The Devil Ship Rache ingin memilih Devil Marshal, jadi pilihlah. Pokoknya, komandan 3.000 armada Hengyu juga Devil Marshal, dan status semua orang sama. Suku domba iblis ingin memilih Raja Iblis, itu sudah cukup. Meskipun identitas iblis telah melampaui mereka. Namun, iblis domba ras ingin memilih, itu adalah hak mereka, itu adalah kebebasan mereka, pilih itu jika Anda suka, tidak ada yang peduli. Tapi, ketika suku domba iblis ingin memilih 3 kaisar iblis dari 300 raja iblis, Legiun Hengyu hilang. Zhu Hengyu melakukan begitu banyak untuk klan domba iblis, tapi dia masih menyingkirkan tahta iblis. Mengapa orang-orang ini yang mencalonkan diri untuk iblis kaisar mencalonkan diri untuk iblis kaisar? Apalagi yang paling tak tertahankan adalah
Setelah seseorang berhasil duduk di atas tahta Kaisar Iblis Domba Iblis, maka identitas dan statusnya akan menimpa Zhu Hengyu. Sebagai anggota klan Domba Iblis, dalam hal apapun, ia tidak boleh melanggar perintah Kaisar Iblis Domba Iblis. Bahkan jika Kaisar Iblis membuat keputusan untuk membiarkan Zhu Hengyu membubarkan kerajaan Hengyu, dia harus melakukannya. Mengapa? Komandan 3000 armada Hengyu, dan 2 wakil komandan, tidak masuk akal. 300 Raja Iblis itu tinggi, mereka bertahan. Bahkan sebagai Raja Iblis, mereka telah ditekan ke kepala dan wakil komandan armada Hengyu, dan mereka menanggungnya. Tapi sekarang, mereka bahkan ingin menekan kepala Zhu Hengyu, bisakah ini ditoleransi? Jika Zhu Hengyu tidak layak menjadi Kaisar Domba Iblis, maka tidak ada yang bisa melakukannya di dunia ini. Zhu Hengyu sekarang dalam keadaan koma yang dalam, tidak dapat berbicara untuk dirinya sendiri. Maka sebagai punggawa Zhu Hengyu, mereka harus memimpin keadilan ini untuk Zhu Hengyu. Zhu Hengyu telah mengubah gelombang masa lalu, menyelamatkan klan Domba Iblis dan pahlawan yang dimusnahkan pahlawan. Bahkan jika dia diusir dari tahta. Bahkan jika mereka diusir dari balap Domba Iblis. Tetapi dari awal hingga akhir, Zhu Hengyu tidak memiliki keluhan atau penyesalan. Untuk melindungi klan Domba Iblis, Zhu Hengyu pasti membungkuk dan mati. Mengapa Zhu Hengyu jatuh koma kali ini? Bukankah itu untuk melindungi setan domba? Tapi bagaimana orang-orang ini memperlakukan Zhu Hengyu? Apakah ini benar-benar adil? Segera Komandan 3000 armada Hengyu, serta wakil komandan kiri dan kanan, bersama-sama menandatangani surat dan menyerahkannya ke markas tentara iblis. Surat itu sangat jelas. Jika Zhu Hengyu tidak layak menjadi Kaisar Domba Iblis, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang layak untuk itu. Hadapi protes armada Hengyu, para pemimpin militer yang baru dibentuk dari klan Moyang tidak hanya tidak berpikir secara mendalam, tetapi juga sangat marah. Sebagai anggota klan Moyang, semua yang Zhu Hengyu telah lakukan untuk klan Moyang adalah karena klan Bao Jia Wei, klan Wei-nya bukan untuk melindungi keluarga kecilnya. Zhu Hengyu telah diusir dari klan Domba Iblis dan tidak lagi menjadi anggota klan Domba Iblis. Apa haknya ia harus campur tangan dengan urusan militer dari balap domba setan? Faktanya, markas militer yang baru dibentuk dari klan Moyang juga sangat terganggu. Yang disebut dengan sihir tampan itu sebenarnya hanya dipromosikan oleh setan, dan kekuatan mereka hanya lebih dari 60 segmen. Dan berbicara tentang markas militer yang baru dibentuk dari klan Moyang sebenarnya mengubah sub tanpa mengganti obatnya. Ini adalah keturunan keluarga besar dan kekuatan kuat yang membentuk markas militer baru, bahkan ada kebencian yang mendalam di antara mereka dan Zhu Hengyu. Alasan mengapa klan Domba Iblis memilih mereka yang meninggalkan mereka keluarga besar klan Domba Iblis, keturunan pasukan besar untuk membentuk pasukan baru. Bahkan, alasannya sangat realistis dan sangat menyedihkan. Karena kurangnya sumber daya, sangat sulit bagi anak-anak sipil untuk menjadi pesulap. Adapun bidang di atas sihir tampan itu bahkan lebih dari memikirkannya. Jika Anda tidak memilih orang-orang ini, maka suku Domba Iblis tidak memiliki siapapun untuk dipilih. Mungkinkah sekelompok orang yang tidak memiliki kekuatan untuk memilih duduk di departemen militer? Setelah ini dilakukan, apa hasilnya? Akankah komando militer diikuti? Belum lagi yang lain, hanya keluarga besar itu, pasukan besar, abaikan saja. Jika tidak ada kekuatan, tidak ada perincian, yang disebut departemen militer hanyalah lelucon. Ketika tentara suatu negara melihat kekuatan jahat dan jalan memutar langsung. Bisakah Anda mengandalkan negara dan tentara seperti itu? Dapatkah ada masa depan? Apakah mungkin bagi departemen militer seperti itu untuk menyelamatkan Domba Iblis? Bukan karena suku Domba Iblis ingin memilih orang-orang ini, tetapi hanya orang-orang ini yang memenuhi standar dan persyaratan. Setelah pembentukan departemen militer baru dari klan Domba Iblis perlu untuk melemahkan pengaruh Zhu Hengyu sebanyak mungkin. Kalau tidak, siapa yang akan mendengarkan pengiriman dan pengaturan mereka? Kekuatan-kekuatan besar ini, anak-anak dari keluarga besar, dan leluhur mereka, semuanya mati di bawah persekongkolan Zhu Hengyu. Di bawah mesbah kebencian itu dibakar hidup-hidup ke tengkorak kebencian. Kekayaan keluarga dan pasukan mereka, dan sumber daya yang mereka tempati, semuanya disita. Antara mereka dan Zhu Hengyu, ada permusuhan berdarah. Apakah mereka di depan umum atau pribadi, mereka harus menargetkan Zhu Hengyu atau bahkan menyerang Zhu Hengyu. Segera, Departemen Angkatan Darat baru dari Domba Iblis mengeluarkan surat terbuka. Di kop surat, markas klan Iblis terbalik hitam dan putih dan menggambarkan invasi klan Iblis sebagai bencana yang disebabkan oleh Zhu Hengyu. Bukankah ini, klan Iblis mengusir Zhu Hengyu, dan setelah menarik garis dengan Zhu Hengyu, bukankah klan Iblis menandatangani perjanjian gencatan senjata 3000 tahun, kan? Adapun mengatakan, penyelamatan Zhu Hengyu terhadap klan Domba Iblis tidak lebih. Jika bukan karena desainnya yang membingkai monster tentara klan Moyang dan mengusir mereka, klan Moyang tidak tahu seberapa makmur atau sejahtera sekarang. Dalam surat terbuka, markas baru klan Domba Iblis ternyata menjadi kasus melawan para pemimpin klan mafia yang meninggalkan klan Domba Iblis dan memilih untuk melarikan diri.
Mereka tidak mengambil inisiatif untuk melarikan diri, mereka juga tidak meninggalkan klan domba iblis, mereka diusir oleh pengecualian dan pembingkaian Zhu Hengyu. Tidak, apakah Zhu Hengyu kemudian menjadi iblis kaisar? Yang disebut, siapa yang diuntungkan, siapa pelakunya? Dari alasan ini, semuanya benar-benar masuk akal. Dari sekarang ke sekarang, Zhu Hengyu jelas telah diusir, dan dia jelas telah dibatasi, tetapi dia harus campur tangan dalam hal-hal klan iblis domba. Klan domba iblis memilih Raja Iblis atau Kaisar Iblis. Apa hubungannya dengan orang asing? Meskipun Zhu Hengyu pernah menjadi anggota klan domba iblis, hubungan antara Zhu Hengyu dan klan domba iblis jelas lebih tebal daripada air. Tapi aku benar-benar ingin mengatakan dari darah. Apakah iblis domba dari klan iblis memiliki hubungan darah langsung dengan klan iblis? Dengan cara ini, dapatkah klan iblis domba juga dapat mendikte hal-hal tentang klan iblis domba? Jelas, ini salah. Meskipun setiap orang memiliki darah yang sama, tetapi mereka bukan keluarga. Apakah giliran Anda untuk mengurus urusan keluarga kami? Makan nasi Anda. Apakah makanan Anda sudah rusak? Bisakah kamu mengendalikannya? Sebaliknya, itu Zhu Hengyu, yang jelas tersapu oleh iblis domba dan membersihkan batas-batas. Tetapi masih tak tahu malu, menduduki Kepulauan Kambing, Kepulauan Gembala, dan Kepulauan Aries, menolak untuk kembali. Anda tidak lagi berada di keluarga kami, mengapa Anda masih menempati tempat kami? Tidak tahu harus sadar, menyerah, berikan kembali kepada kita. Semua seutuhnya. Pemilihan klan moyang adalah urusan klan moyang, dan tidak ada orang lain yang memiliki alasan atau alasan untuk campur tangan. Saat surat terbuka ini dikirim, seluruh klan iblis domba tiba-tiba menangis kegemparan. Apakah saya tetap bisa membalikan hitam dan putih seperti ini? Bagaimanapun, ini adalah kop surat dari Departemen Militer Dimensip. Untuk orang-orang Dimensip biasa, hanya ada dua pilihan. Salah satunya adalah percaya, yang kedua adalah ketidakpercayaan. Namun, apakah mereka percaya atau tidak, mereka tidak memiliki cara untuk melakukan apapun. Meskipun dikatakan bahwa orang-orang besar dari Departemen Militer semuanya dipilih oleh mereka, tetapi dari ratusan juta suara, mereka hanya memiliki satu suara. Begitu mereka terpilih, mereka tidak ada hubungannya dengan mereka. Memilih surat tidak membantu. Memilih ketidakpercayaan tidak bisa melakukan apa-apa. Pada saat yang sama, tentara klan moyang mengirim sejumlah besar personil untuk menyebarkan berbagai rumor. Untuk warga sipil, mereka sendiri tidak dapat menyentuh dan memahami terlalu banyak kebenaran. Saluran berita mereka dapat dikontrol dan disesatkan. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang percaya desas-desus tentara klan moyang. Saya benar-benar percaya bahwa semua yang dikatakan tentara klan moyang adalah benar. Di masa lalu, orang hanya memiliki tingkat rendah dan tidak memiliki akses ke informasi orang dalam tingkat tinggi. Sekarang, rahasia tahun itu akhirnya sepenuhnya terbuka. Kebenaran akhirnya keluar pada hari itu. Adapun apakah semua ini masuk akal, tidak ada yang peduli. Sejarah seperti ini, ada banyak tempat yang tidak masuk akal, siapa yang peduli? Hal yang sama terekam dalam berbagai kisah di berbagai negara, dan kisah di setiap kisah itu sangat berbeda. Untuk orang biasa, mereka hanya akan memilih cerita yang bermanfaat bagi negara dan bangsanya untuk dipercaya. Apakah itu masuk akal atau tidak, apakah itu penting? Menghadapi praktik terbalik dari Departemen Militer klan moyang menangis gempar. Dan di dalam kerajaan Hengyu, itu bahkan lebih marah. Ditulis bersama, kita membuang kepala dan menumpahkan darah demi ras iblis, apakah kita semua melakukan kejahatan? Anda mengatakannya dalam satu kalimat dan menghapus semua kredit kami. Dalam pandangan kami, keuletan dan keluhan kami telah menjadi lemah tetapi tidak dapat diintimidasi. Di bawah turbulensi, kepala 3000 resimen bergegas ke Pulau Gembala dan Sekte Pedang Setan untuk bertemu Sun Meiren. Ketika Zhu Hengyu jatuh ke dalam koma yang dalam, Sun Meiren menjadi pemimpin klan iblis secara de facto. Dalam menghadapi 3000 komandan tentara dan 6000 wakil komandan yang terperangkap dalam kemarahan, Sun Meiren juga kehilangan 1 inci persegi. Sun Meiren bukan pilihan yang cocok untuk pesta pemerintahan. Tapi sebagai bantal orang Zhu Hengyu, identitas dan statusnya tidak diragukan lagi yang tertinggi. Semua orang, bahkan Zheng Xiaoyu yang pintar dan cakap, tidak bisa dibandingkan dengannya. Zheng Xiaoyu tidak lain adalah punggawa Zhu Hengyu. Dalam hal identitas dan status, dia dan kepala 3000 pasukan berada pada posisi yang sama. Mereka tidak berafiliasi satu sama lain dan berada dalam hubungan paralel, mereka hanya bertanggung jawab untuk Zhu Hengyu. Zheng Xiaoyu tidak bisa mengendalikan mereka, mereka juga tidak bisa mengendalikan Zheng Xiaoyu. Melihat lobi di bawah, semua orang tampak marah, dan Sun Meiren tidak tahu harus berbuat apa. Banyak orang bahkan berteriak. Dia mengatakan bahwa dia ingin mengirim klan domba iblis dan membunuh semua markas besar tentara domba iblis. Semua orang yang berani membuat desas-desus dan membuat keributan tentang keberadaan Zhu Hengyu harus dihancurkan. Beraninya Sun Meiren menjanjikan hal seperti itu. Zhu Hengyu sudah mengatakan ini sebelum berbicara dengan Sun Meiren. Dia harus pantas hatinya dalam melakukan sesuatu.
Tidak ada rasa malu untuk kerabat dan teman, tidak ada rasa malu untuk bangsa, tidak ada rasa malu untuk dunia. Karena itu, dia tidak berani menyetujui permohonan Zhu Hengyu untuk orang-orang ini. Tapi, jika Anda tidak bisa memberikan penjelasan kepada semua orang, maka emosi semua orang tidak bisa tenang. Bukan hanya Zhu Hengyu yang dinajiskan oleh iblis domba iblis baru. Sebagai bawahan Zhu Hengyu, mereka juga berada di kelas yang sama, dan ada untuk harimau. Jika Anda tidak memberi mereka penjelasan, maka seperti Zhu Hengyu, mereka akan berbau busuk selama bertahun-tahun. Reputasi orang jahat bahkan lebih keji daripada pembunuhan. Keluarga besar klan domba iblis itu, anak-anak yang berkuasa, untuk membersihkan diri mereka sendiri, dapat dianggap susah payah. Selain itu, jika Anda melepaskannya, Anda dapat benar-benar mengatakan bahwa hitam adalah putih dan putih adalah hitam. Hasil dari, setelah mereka semua menjadi Zongliang, Zhu Hengyu dan semua orang menjadi jahat. Gembira dengan gairah. Semua komandan tentara, semua bertengkar dan memiliki leher yang tebal, mereka lebih suka berjuang untuk hidup mereka daripada ingin difitnah menjadi keberadaan yang dekaden. Menghadapi adegan ini, Sun Meiren benar-benar tidak mampu menghadapinya. Apa yang bisa dia lakukan? Janji semuanya. Tolak semua orang. Namun, tanpa memberikan penjelasan kepada semua orang, bagaimana mereka bisa berdamai? Melaporkan. Tepat ketika Sun Meiren berada dalam dilema. Tangisan merdu terdengar dari jauh dan dekat. Seorang wanita muda berpakaian Xingyi bergegas ke aula seperti seekor lalat. Dengan suara teredam, wanita di Xingyi berlutut dan berkata dengan tajam, "Tentara iblis domba, surat negosiasi telah dikirim." Surat negosiasi. Sun Meiren tidak bisa membantu tetapi terlihat bingung. Pada saat ini, kita telah saling memecah wajah kita, apalagi yang bisa kita negosiasikan. Dengan curiga mengambil surat itu, Sun Meiren melirik dengan cermat. Dari perspektif ini, Sun Meiren langsung memerah. Bahkan dengan budidaya diri Sun Meiren yang baik, ia gelisah dengan isi surat itu. Di antara amarahnya, wajah bunga-bunga Sun Meiren memerah. Nafas panjang yang bergetar menghembuskan. Sun Meiren berkata dengan sedih, klan domba iblis telah mengirimkan surat negosiasi. Tentara domba iblis telah memilih Kaisar Iblis yang baru. Yang mulia Kaisar Iblis yang baru secara resmi mengeluarkan surat negosiasi ke Kerajaan Hengyu. Isi surat itu sangat panjang, tetapi kebanyakan dari mereka cantik, tetapi kata-kata yang tidak berarti. Konten spesifik, pada kenyataannya, biarkan Zhu Hengyu segera membubarkan kerajaan Hengyu dan membatasi hingga 3 bulan untuk mengembalikan Kepulauan Kambing, Kepulauan Gembala, dan Kepulauan Aries ke domba iblis. Sun Meiren benar-benar marah. Yang lain mungkin tidak mengerti Zhu Hengyu dan mungkin salah paham Zhu Hengyu. Tapi sebagai bantal orang Zhu Hengyu, pemahamannya tentang Zhu Hengyu benar-benar terlalu dalam dan terlalu jelas. Jika Zhu Hengyu tidak jatuh dalam koma tetapi tetap terjaga. Menghadapi dekrit Kaisar Setan yang baru, apa yang akan dia lakukan? Tidak perlu ragu. Zhu Hengyu tidak punya niat untuk naik tahta. Juga tidak ada minat pada apa yang disebut bersaing untuk mendapatkan keuntungan. Apa Zhu Hengyu lakukan adalah untuk menyelamatkan klan domba iblis. Dalam rencana Zhu Hengyu, dia ingin menyelamatkan setan domba. Tapi karena Kaisar Iblis baru telah memerintahkan, sebagai anggota klan domba iblis, dia tidak mungkin untuk tidak patuh. Dan jujur saja, saat Zhu Hengyu jatuh ke dalam koma, Sun Meiren benar-benar tidak bisa mengendalikan kerajaan sebesar itu. Sekarang keputusan Kaisar telah dikeluarkan, dia akan patuh. Selain itu, Sun Meiren mungkin tidak yakin, tetapi pada titik ini, Sun Meiren dapat mengambil nyawanya sebagai jaminan, bahkan jika Zhu Hengyu sadar, ia benar-benar akan mematuhi perintah iblis. Dalam hal ini, apalagi yang bisa ragu? Berpikir antara, Sun Meiren berdiri, di bawah pengawasan 3.000 komandan armada Hengyu. Sun Meiren mengangkat surat itu di tangannya dan berkata dengan tajam, Kaisar Iblis baru telah resmi menjabat dan telah mengeluarkan keputusan Kaisar Iblis pertama. Menurut kehendak yang mulia, kita harus segera membubarkan kerajaan Hengyu, dan dalam waktu 3 bulan, mengembalikan Kepulauan Kambing, Kepulauan Gembala, dan Kepulauan Aries ke ras setan. Mendengar kata-kata Sun Meiren, semua orang sangat marah. Namun, menunggu semua orang untuk keluar, Sun Meiren membentak diam. Aku tahu, semua orang marah. Namun, bahkan jika Yang Mulia Hengyu tetap terjaga, dia tidak akan pernah melanggar perintah Kaisar Iblis. Di hadapan kata-kata Sun Meiren, semua orang terdiam. Memang, bagaimanapun, Zhu Hengyu tidak akan tidak sopan. Pada awalnya, bahkan jika Zhu Hengyu diusir dari tahta iblis, apakah dia menolaknya? Pada awalnya, bahkan jika Zhu Hengyu dibebaskan dari batasan dan diusir dari klan domba iblis, apakah dia menolaknya? Apalagi, keputusan Kaisar Iblis baru dari keluarga domba iblis adalah masuk akal dan sah. Karena Zhu Hengyu tidak lagi menjadi anggota klan domba iblis, Kepulauan Kambing, Kepulauan Gembala, dan Kepulauan Aries secara alami harus dikembalikan ke klan domba iblis. Anda bukan keluarga domba iblis, bagaimana Anda bisa terus menduduki wilayah iblis? Jika mereka mewakili Zhu Hengyu dan tidak sopan, mereka akan terjebak dalam ketidakadilan.
Dalam diam, Sun Meiren menghela nafas. Oke, sekarang aku secara resmi mengumumkan bahwa kerajaan Hengyu akan dibubarkan. Mendengar kata-kata Sun Meiren, semua orang lebih bingung. Kerajaan Hengyu dibubarkan, jadi apa yang harus dilakukan semua orang? Jika kerajaan Hengyu dibubarkan, apa yang harus kita lakukan? Kata Ganing. Sun Meiren mengangkat bahu dan berkata, lagi pula aku tidak tahu ini. Aku bisa memastikan bahwa Yang Mulia Hengyu tidak akan melanggar perintah Kaisar Iblis. Kerajaan Hengyu harus dibubarkan sesuai dengan tujuannya. Adapun semua orang di sini, kemana aku harus pergi, maka aku tidak tahu, kamu merasa bebas untuk. Setelah berbicara, Sun Meiren berhenti, berbalik, dan berjalan menuju pintu belakang. Di bawah pengawasan semua orang, sosok cantik Sun Meiren memasuki pintu belakang sepanjang jalan dan menghilang. Semua orang benar-benar bingung. Kerajaan Hengyu dibubarkan, dan semua orang yang hadir juga kehilangan ketergantungan mereka dalam sekejap. Selanjutnya, kemana mereka harus pergi? Dalam linglung semua orang, serangkaian tawa menakutkan tiba-tiba terdengar di kepala 3.000 komandan tentara. Setiap orang sangat akrab dengan tawa ini. Betul sekali, tawa ini hanya Yinlinger. Saat ini, meskipun Zhu Hengyu jatuh ke dalam koma yang dalam, Yinlinger tidak koma, tetapi lebih sadar. Untuk Yinlinger, antara dia dan Zhu Hengyu, tidak ada perbedaan antara kau dan aku. Antara dia dan Zhu Hengyu, ada kemuliaan dan kerugian. Tidak seperti Sun Meiren. Sun Meiren ragu-ragu dalam pekerjaannya dan memiliki sedikit keberanian. Ketika dia menghadapi banyak hal, dia mudah panik dan tidak mau. Yinlinger sangat berbeda. Ini adalah eksistensi yang bebas dari kemanusiaan. Yinlinger sendiri sebenarnya adalah roh pohon dari pohon harta karun Yinsa, bukan manusia sama sekali. Kemudian, setelah bergabung dengan kekuatan Senro, itu menjadi ular-ular Yin. Ular Senluo Yin adalah yang paling Yin bagi eksistensi beracun. Dalam pikiran Yinlinger, selain Zhu Hengyu, orang-orang lain dari klan Mo yang tidak lain adalah semut. Bagaimanapun, Yinlinger dan Zhu Hengyu awalnya adalah satu. Orang-orang yang mengolesi Zhu Hengyu sebenarnya mengolesi Yinling. Zhu Hengyu kini memasuki kondisi koma yang dalam, dan sudah tidak diketahui oleh personel. Karena ini masalahnya, maka urusan Zhu Hengyu hanya bisa diselesaikan oleh Yinlinger. Dan yang paling penting adalah, Yinlinger juga satu-satunya yang dapat memerintah dan mengendalikan 3.000 komandan kecuali Zhu Hengyu dan Sun Meiren. 3.000 komandan tentara dan 6.000 wakil komandan tentara bersedia mematuhi Zhu Hengyu bukan karena pesona pribadi Zhu Hengyu. Alasan mengapa mereka setia kepada Zhu Hengyu adalah karena pengetahuan mereka tentang laut, mereka telah menanam ular Senluo Yin. Mereka dikendalikan oleh Yinlinger. 3.000 komandan ini, dan 6.000 wakil komandan, benar-benar setia. Jika Yinlinger memerintahkan mereka untuk tidak mendengarkan Zhu Hengyu, dan untuk setia kepada orang lain, mereka pasti tidak akan menentang. Hanya, Yinlinger tidak akan sebodoh itu. Dia dan Zhu Hengyu adalah dua dalam satu, bagaimana dia bisa mengkhianati dirinya sendiri? Untuk lebih spesifik, asal-usul kekuatan Senluo adalah milik Zhu Hengyu dan berada di bawah kendali penuh Zhu Hengyu. Dan Yinlinger, tetapi satu jiwa, bergabung dengan kekuatan Senluo, menggantikan Zhu Hengyu, yang bertanggung jawab atas kekuatan Senluo. Dalam analisis terakhir, kekuatan Senluo adalah milik Zhu Hengyu. Dengan izin Zhu Hengyu, Yinlinger dapat bergabung dengannya dan mengendalikan kekuatan Senluo. Jika Zhu Hengyu tidak mengizinkannya. Kemudian, selama Zhu Hengyu pindah, jiwa Yinlinger akan diusir. Setelah kehilangan pembawa, Yinlinger secara alami menghilang menjadi ketiadaan. Terlepas dari apakah Yinlinger mati atau hidup, kekuatan Senro tidak akan berubah. Hanya saja tanpa Yinlinger, kekuatan Senluo akan dikendalikan oleh Zhu Hengyu sendiri. Hubungan antara Zhu Hengyu, Yinlinger, dan kepala 3.000 legiun sebenarnya adalah sebuah rantai. Zhu Hengyu bertanggung jawab atas Yinlinger, dan Yinlinger bertanggung jawab atas kepala 3.000 legiun. Jika Dewa Zhu Hengyu dianggap sebagai koleksi, maka Zhu Hengyu adalah raja dari majelis ini. Yinlinger adalah menteri Humerus di bawah Zhu Hengyu. Seperti kata pepatah lama, kaisar khawatir tentang penghinaan, dan kaisar dihina. Sekarang Zhu Hengyu telah didiskreditkan seperti ini, bagaimana mungkin Yinlinger duduk diam? Seperti lengan kiri dan kanan Zhu Hengyu, Humerus, jika ini tidak bisa diselesaikan. Begitu Zhu Hengyu bangun suatu hari, akan sulit untuk dijelaskan. Bahkan jika dia tidak marah dan menghukum Yinlinger, dia akan kecewa di dalam hatinya. Dan ini justru Yinlinger, yang paling ditakuti. Bagaimana Zhu Hengyu yakin bahwa hal yang penting, seperti kekuatan Senluo, berada di bawah kendalinya. Orang-orang itu berani mendiskreditkan Zhu Hengyu, bukankah itu juga mendiskreditkan Yinlinger? Tidak menyenangkan mengatakan bahwa kaisar khawatir tentang penghinaan dan penghinaan atas kematian kaisar. Sekarang, Zhu Hengyu telah dipermalukan, bahkan dihina, ditanami dan diolesi. Jika mereka tidak melakukan apa-apa, Zhu Hengyu akan benar-benar bau. Setelah semuanya benar-benar benar, maka dia benar-benar bisa mati. Setelah ini terjadi, Yinlinger membuat keputusan secara instan.
Jika klan domba iblis tidak bisa mengembalikan Zhu Hengyu dengan adil, jika Zhu Hengyu benar-benar ada di klan domba iblis, itu akan benar-benar tercium selama ribuan tahun. Kemudian, seluruh klan domba iblis tidak bisa eksis. Demi kemuliaan raja, klan domba iblis dihancurkan ketika dihancurkan. Jika Zhu Hengyu terjaga, ia akan merindukan saudara satu sama lain. Tapi Yinlinger tidak memiliki perasaan ini. Di mata Yinlinger, tidak ada perbedaan penting antara membunuh 1 juta biksu setan domba dan membunuh 1 juta semut. Dengan intervensi Yinlinger, kepala 3.000 legiun segera berbalik dan meninggalkan aula. Setelah bertemu wakil kepala masing-masing, mereka bergegas kembali ke stasiun mereka sesegera mungkin. Meskipun Zhu Hengyu memasuki kondisi koma yang dalam, mereka tidak kehilangan inti mereka. Zhu Hengyu koma, bukankah Yinlinger masih ada di sana? Cukup ikuti instruksi Yinlinger. Yinlinger membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Keteguhan hatinya lebih dari itu ketika dia bangun daripada Zhu Hengyu. Namun, meskipun dia juga sangat marah di hatinya, ketika Yinlinger melakukan sesuatu, dia akhirnya harus mempertimbangkan identitas dan posisi Zhu Hengyu. Hal itu mungkin tidak dilakukan oleh Zhu Hengyu atau perintah yang dia berikan, tetapi orang luar pasti akan menghitung semua kesalahan pada Zhu Hengyu. Bahkan hati Yinling sepenuhnya menganggap domba iblis sebagai semut. Tetapi ketika harus melakukan sesuatu, posisi dan perasaan Zhu Hengyu harus dipertimbangkan. Jika tidak, bahkan jika dia melakukan hal-hal dengan sempurna, itu akan sia-sia. Selama Zhu Hengyu tidak bisa menerimanya dan tidak bisa memaafkannya, dia masih harus bertanggung jawab dan bahkan dihukum. Yinlinger menenangkan semua orang, jangan buru-buru melawan ledakan itu untuk sementara waktu, tunggu dulu dengan tenang, dan lihat apakah para pemimpin pasukan klan iblis bisa berbuat lebih banyak. Tentu saja, tidak cukup hanya menunggu dengan tenang. Para prajurit dari 3.000 legiun, serta keluarga dan kerabat mereka, juga harus makan. Kultivasi setiap orang juga membutuhkan banyak sumber daya dan kekayaan. Kita harus memahami sumber daya yang dimiliki semua orang. Pada awalnya, untuk melawan klan iblis, Zhu Hengyu mengumpulkan semua sumber daya, tambang, dan bidang pengobatan klan iblis, dan melakukan penjadwalan terpadu. Ketika Zhu Hengyu mengeluarkan perintah ini, itu adalah momen takhta. Sebagai iblis domba iblis kaisar, perintah Zhu Hengyu tidak begitu mudah untuk diubah, bahkan jika kaisar baru berkuasa itu tidak berguna. Setiap orang adalah kaisar iblis, perintah saya, mengapa Anda harus mengubahnya? Jika itu bisa diubah, Zhu Hengyu langsung membatalkan hak orang untuk memakzulkan setan. Dengan cara ini, bukankah dia akan dilemparkan dari tahta? Faktanya, sistem yang ditetapkan oleh kaisar iblis sulit diubah. Meskipun secara teori, memang ada kemungkinan perubahan, tetapi kesulitannya benar-benar terlalu besar. Perlu disebutkan bahwa, kaisar iblis yang baru juga dapat secara paksa memesan dan mengubah sistem kaisar yang lama. Namun, status kedua perintah kerajaan itu sama. Dengan pembatalan timbal balik, Anda dapat mematuhi atau tidak. Mematuhi dekrit kaisar baru melanggar dekrit kaisar lama. Mematuhi dekrit kaisar lama melanggar dekrit kaisar baru. Secara umum, tempat kekuasaan kaisar lama tidak dimakzulkan, tetapi ingin pergi ke medan perang untuk studi lebih lanjut. Jika kaisar baru itu tidak bodoh, ia tidak akan menolak dekrit kaisar lama. Jika tidak, begitu orang kembali dari medan perang yang runtuh, bukankah itu nasib buruk? Saat ini, semua sumber daya, tambang, dan bidang obat dari domba iblis ada di tangan kamar dagang Hengyu Zheng Xiaoyu. Cukup beralasan bahwa dia seharusnya tidak dapat menyimpan sumber daya ini. Sekalipun ada dekrit kaisar lama Zhu Hengyu, tetapi selama kaisar baru membuat dekrit baru, mereka dapat membatalkan satu sama lain. Pada saat itu, pada akhirnya, siapapun yang menguasai sumber daya ini bergantung pada siapa yang lebih kuat dan tinju siapa yang lebih besar. Meskipun kekuatan kamar dagang Hengyu, tidak mungkin untuk bertarung melawan seluruh ras domba iblis. Tidak ada yang mutlak. Sekarang kerajaan Hengyu telah dibubarkan, semua 3.000 armada kerajaan Hengyu adalah tunawisma. 3.000 armada kerajaan Hengyu, bersama dengan Zhu Hengyu, diusir oleh domba iblis. Sudah ada garis yang jelas antara satu sama lain. Setelah kerajaan Hengyu dibubarkan, Kepulauan Goat, Kepulauan Sever, dan Kepulauan Aries diambil kembali. Kemudian, 3.000 legiun menjadi dakwit tak menentu dan tidak punya tempat untuk pergi. Karena itu, jadi sederhananya, mereka menerima pekerjaan Zheng Xiaoyu untuk melindungi sumber daya itu. Mereka bukan lagi anggota klan iblis, tetapi mereka masih menjadi anggota klan iblis. Karena mereka adalah setan, mereka memenuhi syarat untuk menerima pekerjaan siapapun. Bahkan jika orang yang mempekerjakan mereka adalah Zheng Xiaoyu, tidak ada masalah. Di bawah pengaturan Yinlinger, kepala 3.000 tentara korps, yang disewa oleh Zheng Xiaoyu, menempatkan situs sumber daya, tambang, dan bidang kedokteran. Lewat sini, bagaimana jika kaisar baru klan domba menjabat? Meskipun Anda memberikan perintah kerajaan Anda, mereka jelas tidak akan memperhatikan. Lagi pula, mereka memiliki dekrit kaisar lama cukup untuk melawan dekrit kaisar baru.
Selama semua sumber daya dari domba iblis terputus, bahkan jika mereka tidak lagi membuat masalah, tidak akan ada trik. Jika Anda memiliki kemampuan, semua orang akan berjuang untuk melihat. Mari kita lihat siapa yang memiliki kepalan tangan lebih besar dan siapa yang lebih kuat. Dini hari berikutnya, Sun Meiren secara resmi mewakili Zhu Hengyu dan mengumumkan pembubaran resmi kerajaan Hengyu. Departemen Perang Domba Iblis dapat datang untuk mengambil alih Kepulauan Sanyang setelah 3 bulan. Melihat bahwa Sun Meiren sangat pandai berbicara, kerumunan Departemen Angkatan Darat baru klan Moyang juga terkejut. Tapi segera, para gangster dari Departemen Tentara Baru klan Iblis menyerahkan surat itu lagi. Karena kerajaan Hengyu dibubarkan, maka, lebih dari 300 galangan kapal yang telah dibangun di Kepulauan Sanyang harus tetap dan tidak ada yang bisa berkurang, dan mereka tidak dapat dihancurkan, jika tidak itu akan dinilai oleh klan. Menghadapi perintah Departemen Tentara Iblis Domba, Sun Meiren terlalu malas untuk repot. Sekarang mereka telah memintanya, tetap saja. Bagaimanapun, apakah itu Zhu Hengyu atau Sun Meiren, ada sedikit minat pada ini. Kerajaan Hengyu mengatakan bahwa itu dibuang, yang masih peduli sekitar 300 galangan kapal. Karena itu, tanpa ragu-ragu, Yinlinger setuju. Tidak hanya itu, Yinlinger juga segera menyatakan posisinya. Tidak hanya lebih dari 300 galangan kapal akan tetap utuh. Bahkan, semua yang lain akan utuh dan diserahkan. Terus terang, Zhu Hengyu pergi. Sejak itu, Zhu Hengyu dan klan Domba Iblis tidak lagi memiliki masalah. Ini yang Zhu Hengyu ulung bisa lakukan. Mereka telah melakukan semua yang mereka bisa. Jika ada orang yang terus memfitnah, atau bahkan desas-desus yang mendiskreditkan Zhu Hengyu. Ya, meskipun Sun Meiren berhati lembut, dia juga temperamental, dan dapat diulangi lagi dan lagi, tetapi tidak pernah lagi dan lagi. Terharu, menghadapi peringatan dari Sun Meiren, para pemimpin pasukan iblis tidak peduli. Jika Sun Meiren benar-benar memiliki kemampuan, bagaimana bisa bicara yang baik? Bagaimana bisa begitu lemah untuk membiarkannya pergi lagi dan lagi? Dalam kata-kata kepala pasukan iblis, Anda menyerah, Anda lemah, Anda tidak kompeten. Anda layak menerima pengaduan, layak mendapat kesedihan, layak untuk dirugikan, mendiskreditkan. Seperti pepatah lama, orang-orang diintimidasi dan masan ditunggangi. Ini adalah kebenaran yang belum pernah diruntuhkan sejak zaman kuno. Namun, sekarang adalah waktu terbaik untuk mengambil kembali Kepulauan Sanyang. Apalagi jika 300 galangan kapal dapat sepenuhnya pulih. Itu sangat penting bagi kebangkitan iblis domba. Karena itu, jangan melakukan rumor dan mendiskreditkan untuk sementara waktu, jika tidak itu akan membuat Sun Meiren marah. Begitu wanita ini gila, dia bisa melakukan segalanya. Dalam 3 bulan ke depan, Domba Iblis mengirim 13 kumpulan orang berturut-turut, dan tiba di Kepulauan Sanyang berturut-turut untuk memeriksa berbagai industri di kerajaan Hengyu. Lihat apakah mereka diserahkan kepada klan Domba Iblis, seperti yang dijanjikan Sun Meiren. Pada saat yang sama bahwa tentara klan Moyang keluar semua dan mencoba membawa Kepulauan Sanyang kembali. Armada 3.000 kerajaan Hengyu, serta para prajurit dan kerabat mereka. Sebanyak lebih dari 600 juta orang telah bubar. Saya telah tinggal di Kepulauan Moyang, setiap titik sumber daya, tambang, bidang kedokteran. Butuh 1 tahun penuh, dan klan Iblis akhirnya berhasil memulihkan Kepulauan Sanyang. Dan seperti yang diharapkan, Kepulauan Sanyang, 300 galangan kapal akan dimiliki oleh klan Moyang. Sun Meiren melakukan apa yang dia janjikan. Di 300 galangan kapal, paku tidak diambil, dan semuanya diserahkan sepenuhnya kepada tentara Domba Iblis. Setelah berhasil mendapatkan 300 galangan kapal, para gangster markas militer klan Moyang segera menyatukan tangan mereka. Lakukan satu hal, kakak-kakak lelaki dari pasukan klan Moyang mengirim anak-anak elit keluarga satu demi satu dan menetap di 300 galangan kapal. Mereka dengan cepat mengambil alih 300 galangan kapal dan memproduksinya secepat mungkin. Juga dalam setahun, di bawah penjadwalan dan pengaturan Yinlinger, proses privatisasi semua sumber daya dari klan Moyang juga telah selesai. Secara yuridis berbicara, semua lubang energi batu ajaib, lubang tambang logam, ladang obat, meter kayu dari klan Domba Iblis. Semua telah dikaitkan dengan 3.000 kekuatan yang berbeda. Meskipun Sun Meiren terpaksa mengirim semuanya dari Kepulauan Sanyang untuk reputasi Zhu Hengyu. Tapi Yinlinger secara diam-diam menembak memonopoli 80% dari semua sumber daya klan Iblis. Ini sama dengan mengatakan, setelah menggunakan 3 biji wijen, saya mendapat 3 semangka besar. Jika bukan karena setan dari Departemen Militer Iblis-Iblis, mereka akan memusatkan seluruh energi mereka pada Kepulauan Sanyang dan 300 galangan kapal. Rencana ini tidak begitu mudah direalisasikan. Setelah pihak lain menyadarinya, maka seluruh rencana kemungkinan akan mati di tengah jalan. Yang paling luar biasa adalah, di dalam 3.000 pulau Domba Iblis, lebih dari 3.000 lubang batu ajaib besar, serta kepemilikan banyak permata, batu giok, dan lubang logam berharga, juga telah mendapatkan izin dari Kaisar baru dan ditutupi dengan segel kekaisaran. Sejauh ini, Kamar Dagang Hengyu benar-benar bisa dikatakan negara kaya.
Berbagai sumber daya yang ada di tangan kamar dagang Heng Yu menambahkan hingga lebih dari 80% dari total kekayaan suku Moyang. Tidak mengherankan bahwa Kaisar Setan yang baru dapat menyetujui hal seperti itu. Untuk menyalahkan bos baru dari pasukan klan Moyang, kekuatannya terlalu rendah. Yin Linger tidak memiliki banyak usaha sama sekali, jadi dia mengendalikan banyak mata-mata melalui ular Senro Yin. Semua jenis dokumen persetujuan, dicampur dalam berbagai dokumen, diserahkan kepada Kaisar Iblis yang baru untuk ditinjau, disetujui, dan dicap. Yang disebut Kaisar baru dipilih dengan tergesa-gesa. Meskipun dia memiliki kemampuan tertentu, dia adalah Kaisar pertama. Setiap hari, dengan ribuan pemikiran, ada sejumlah besar lagu yang perlu direformasi. Sebelum fajar menyingsing, perlu untuk memulai koreksi. Sampai tengah malam, koreksi tidak dapat diselesaikan. Dalam kebanyakan kasus ulasannya sebenarnya sekilas. Bahkan dia sendiri tidak tahu apa yang tertulis di atas. Geser mata Anda dengan santai, lalu pasang segel besar, dan Anda selesai. Ketika Kaisar baru mulai menjabat, dia sudah sibuk sekarat. Yin Linger juga menambahkan banyak file dan bab secara artifisial dengan bantuan boneka di tangannya. Setelah sibuk selama 3 bulan, Kaisar baru runtuh. Semua puluhan ribu dokumen diselingi dalam sejumlah besar bab. Semua dicap oleh Kaisar baru dan disetujui. Industri-industri ini tidak hanya telah disetujui oleh dekret Kaisar-Kaisar lama, tetapi juga Kaisar Iblis baru telah disetujui, disegel, dan ditandatangani secara resmi. Dengan cara ini, bahkan jika seseorang ingin mengubahnya, saya khawatir itu tidak dapat diubah. Yang disebut Juni Wuxi. Anda bukan bahasa lagi, tetapi ditulis dengan kata-kata dan dicap. Jika ini dapat diubah, aturan dan peraturan dari Demon Rache akan sepenuhnya runtuh. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Setelah berhasil mereklamasi Kepulauan Sanyang, para gangster dari pasukan domba iblis mulai mendapatkan kembali cara lama mereka. Banyak panglima perang klan Moyang sekali lagi secara terbuka menurunkan Zhu Hengyu pada kesempatan yang berbeda. Sun Meiren sangat marah, dan segera memprotes keras mengutuk klan Moyang karena tidak berbicara kredit. Semua baik-baik saja. Selama Kepulauan Sanyang dan 300 galangan kapal diserahkan kepada suku Moyang, mereka tidak akan terus memfitnah dan mendiskreditkan Zhu Hengyu. Tapi sekarang, semua iuran telah diserahkan, tetapi klan domba iblis secara terbuka meninggalkan perjanjian. Menghadapi protes Sun Meiren, kakak-kakak lelaki dari Departemen Militer klan Moyang acuh tak acuh. Kebebasan berbicara, mereka tidak bisa mengendalikan mulut semua orang. Satu-satunya tentara iblis domba dapat lakukan adalah untuk memastikan bahwa tentara domba iblis tidak akan membuat pernyataan publik. Adapun apa yang dikatakan semua orang secara pribadi, ini adalah kebebasan semua orang, dan saya benar-benar tidak bisa mengendalikannya, dan saya tidak punya hak untuk mengendalikannya. Menghadapi kesalahan ala tentara iblis setan, Sun Meiren nyaris marah. Namun, dia tidak punya solusi sama sekali. Dari sudut pandang para pengamat, Departemen Militer Demon Ship sangat masuk akal. Setan domba hanya dapat menjamin bahwa mereka tidak akan mendiskreditkan Zhu Hengyu dari sudut pandang dan pendirian Departemen Militer. Tapi Departemen Tentara Iblis Domba tidak bisa menyembunyikan mulut tenang dunia. Tidak mungkin bagi mereka untuk menghentikan mulut semua orang. Di dunia ini, bahkan tidak punya hak untuk berbicara. Mulai sekarang, Sun Meiren telah menyerahkan segalanya, seperti yang dia katakan, dan berjalan keluar rumah. Kerajaan Hengyu tidak ada lagi. Sun Meiren sendiri tidak memiliki pengaruh pada seluruh domba iblis. Karena itu, tidak peduli bagaimana dia marah atau tertekan, tidak ada yang peduli. Tiba-tiba, Sun Meiren kembali ke Pulau Qingniu tanpa menutup pintu. Satu-satunya yang masih milik Zhu Hengyu adalah Kepulauan Setan Sapi. Soal ini, Sun Meiren tahu bahwa dia telah melakukan sesuatu yang salah, dan dia tidak bisa menangani semuanya. Satu-satunya harapan Sun Meiren adalah membantu Zhu Hengyu dan menjadi optimis tentang industri Kepulauan Sapi Hijau. Lagi pula, bagaimanapun juga, Zhu Hengyu ingin memiliki tempat untuk berdiri. Adapun segala sesuatu tentang setan domba, biarkan mereka pergi. Sun Meiren tidak bisa mengendalikan, dan tidak ingin mengendalikan. Di sisi ini, Sun Meiren melepaskan. Di sisi itu, Yin Linger juga tidak tergerak. Bukannya dia tidak ingin melawan, tetapi dia sudah menolak. Jangan melihat Departemen Militer Demon Ship sekarang sangat ceria. Yin Linger percaya bahwa hari mereka menangis. Apalagi hari itu tidak jauh. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.